Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya bersuara terkait heboh perjanjian utangnya senilai 50 miliar ke Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Saat wawancara di podcast kanal YouTube-nya Mary Riana, Anies menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang Pilkada. Saat Pilkada 2017, banyak sumbangan yang datang untuk kampanye. Anies pun mengakui adanya sumbangan 50 miliar tersebut. Anies menegaskan uang 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno. Anies menyebut pemberi 50 miliar itu sebagai pihak ketiga. Anies lantas membeberkan isi perjanjian dengan pemberi 50 miliar itu dianggap selesai jika Anies Sandi menang Pilkada. Artinya, uang tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan. Namun jika kalah, 50 miliar rupiah itu dianggap utang. Anies Sandi siap menggantinya. Anies lantas menjelaskan sistem perjanjian jika kalah harus mengganti uang tersebut. Anies menyebut jika dirinya menang maka akan berada di dalam pemerintahan sehingga tidak bisa mencari uang untuk mengembalikan uang tersebut. Sebaliknya, jika kalah dia akan berada di luar pemerintahan dan bisa mengganti uang tersebut dengan membangun usaha atau melakukan upaya lain. Kemarin sebaliknya, bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong punya usaha, tapi begitu menang saya masuk pemerintahan malah gak usah diganti. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, membawa perubahan Jakarta, imbuh Anies. Anies menilai sistem perjanjian itu merupakan pola pikir baru. Dia menegaskan isu perjanjian itu bukan menjadi berita yang menggemarkan. Anies berdalih perjanjian 50 miliar bukan sebuah utang yang harus dilunasi. Dia menekankan perjanjian itu sudah selesai karena Pilkada telah selesai. Lebih lanjut, Anies berharap perjanjian sistem tersebut menjadi referensi ke depan. Dia menyebut tidak semua dukung itu dijadikan utang. Memang Anies Baswedan ini ahli dalam merangkai kata alas pinter ngeles. Anies Baswedan pun buka suara soal perjanjian dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam kabar yang beredar, isi perjanjian itu yakni Anies menyatakan tidak akan maju capres jika Prabowo maju capres nanti. Anies awalnya menjelaskan saat dirinya terpilih menjadi gubernur di Pilkada 2017 akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya di Jakarta selama 5 tahun. Karena itu, dia tidak akan mengikuti Pilpres. Usai Pilkada 2017 memang ada perhelatan Pilpres di tahun 2019 di tahun itu. Anies lantas bercerita dirinya menolak ketika diajak jadi cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Anies menolak ajakan tersebut karena komitmen janji 5 tahun di Jakarta. Ungkapnya, Anies mengatakan komitmen 5 tahun di Jakarta itulah yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga dia tidak akan mengikuti Pilpres. Menurut Anies, tidak ada batasan sampai kapan dia tidak mengikuti Pilpres. Saya nggak tahu berikutnya apalagi tahun 2017, dari mana kita tahu apa yang akan terjadi 5-7 tahun yang akan datang. Tapi itulah komitmennya. Jadi setelah masa 5 tahun menjadi gubernur, isi perjanjian dengan Prabowo itu sudah dianggap selesai.